Halo pemirsa Jawa Pos TV, apa kabar? Saya Rizal Nugraha bersama Anda dalam Bincang-Bincang. Terjadi beberapa kali gempa pemirsa di wilayah Jawa Timur pada khususnya, dan di akhir September lalu juga ada gempa di wilayah Madura, tepatnya di sekitaran Sumeneb dengan kekuatan 6,5 magnitudo. Ini juga menjadi penanda bahwa kita memang berada di kawasan yang rawan bencana, terutama gempa bumi, dan ini juga harus menjadi catatan bersama supaya masyarakat juga aware terhadap kondisi ini. Dan kebetulan memang di saat ini adalah bulan pengurangan risiko bencana. Ini menjadi saat atau momentum yang tepat juga untuk bisa sama-sama menyadari tentang kondisi lingkungan kita, lalu bagaimana juga solusinya untuk mitigasi dan juga pengurangan resikonya. Kami bahas dalam Bincang-Bincang pemirsa, namun kami hadirkan tayangan yang berikut ini terlebih dahulu. Jawa Timur sebagai provinsi dengan sebutan Ring of Fire bukanlah hal baru bagi masyarakat. Julukan Ring of Fire yang berarti Jawa Timur sebagai provinsi di lingkungan cincin api atau berada di antara lempengan tektonik membuat kerap memicu terjadinya bencana alam. Hanya dari posisi ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selalu menjadi terdepan dalam proses baik mitigasi maupun penanganan bencana alam yang terjadi. Hal ini terlihat atas kehadiran gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini yang selalu hadir langsung di tengah-tengah lokasi bencana alam untuk memastikan penanganan maksimal, termasuk ketersediaan dapur umum dan juga trauma center. Sesuai dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, maka dibutuhkan SK tanggap darurat. SK tanggap darurat ini untuk bisa memberikan respon cepat dari kedaruratan yang harus ditangani oleh pemerintah. Jadi kalau skalanya seperti ini berarti kabupaten ya. Setelah itu baru tahapan recovery, social recovery terutama. Tadi juga saya bertemu dengan masyarakat yang terdampak. Beliau sampaikan sehat Bu, tapi masih trauma. Jadi tim trauma healing, trauma counseling memang harus diturunkan. Baik untuk anak-anak maupun untuk dewasa, terutama untuk lansia. Kemudian tahap rekonstruksi. Tahap rekonstruksi bagi rumah-rumah yang terdampak, ada tempat ibadah yang terdampak, ada sekolah yang terdampak, itu tahap ketiga rekonstruksi. Kemarin BNPB sudah ke sini untuk melakukan assessment. Hari ini saya rasa kawan-kawan tadi menyaksikan ada beberapa yang kita support, apakah terkait dengan kebutuhan-kebutuhan mendesak ataukah untuk raw material pada saat rekonstruksi. Maka ada semen, ada galvanum, dan tentu ada permakanan, kemudian ada kidswear. Itu kebutuhan untuk anak-anak, kita support kepada warga yang terdampak sambil dilakukan assessment dari yang rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, supaya semua di dalam proses menyiapkan ketika tahap rekonstruksi akan dilakukan. Khofifah juga mendorong optimalisasi dan perkuatan terbentuknya Desa Tangguh Bencana atau Destana di Jawa Timur sebagai upaya membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, tradisi gotong royong, bahu-membahu untuk bangkit menuju Jawa Timur tangguh bencana. Ya pemirsa, untuk membahas terkait topik pada kali ini, saya bersama dengan narasumber yang sudah bersama kami di studio. Ada Pak Denny Wicaksono, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Pak Denny, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah hadir di studio untuk membahas terkait dengan kondisi spesifik lebih tepatnya di Jawa Timur, terutama supaya masyarakat juga lebih paham tentang kondisinya dan bisa ikut juga sama-sama untuk memitigasi dan mengurangi risiko pada bencana. Saya juga tersambung secara daring, ada Pak Firman Saifuddin, pakar geofisika dari ITS. Pak Firman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam Mas.
Ya, Pak Firman, nanti kita akan ulas bagaimana sebenarnya posisi Jawa Timur terkait dengan Ring of Fire ini. Apakah memang kondisi saat ini sudah begitu mengkhawatirkan, karena BMKG juga sempat merilis data selama bulan September lalu ada ratusan gempa yang terjadi di Jawa Timur. Kami bahas satu persatu, pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Dalam sambutannya, Presiden menyebut sektor perumahan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, namun juga menjadi pendorong ekonomi. Pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Mereka bisa mengetahui apakah ada masalah dengan perkembangan anaknya. Prevalensi dari penyakit jantung itu sekarang semakin muda. Saksikan program Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Jawa Post TV. Kembali di Bincang-Bincang, pemirsa, Jawa Timur Ring of Fire ini yang kami bahas pada kali ini dalam Bincang-Bincang, dan ada sebuah data yang sempat dirilis oleh BMKG yang menyebutkan bahwa ada 649 gempa di Jawa Timur periode September 2025. Ini yang disampaikan oleh sebuah data dari BMKG Stasiun Geofisika Malang. Dan memang di akhir September yang lalu sempat juga dirasakan gempa di Madura dan beberapa kota di Jawa Timur yang juga ikut terdampak merasakan gempa tersebut ketika ada gempa berkekuatan 6,5 magnitudo. Apakah memang kondisi ini mengkhawatirkan atau memang ini menjadi satu kondisi yang mungkin siklus atau periodenya memang terjadi di Jawa Timur seperti ini? Saya coba ke Pak Firman terlebih dahulu. Pak Firman, kalau bicara tentang Ring of Fire, rasanya memang sering sekali kita mendengar Indonesia Ring of Fire. Tapi bagaimana dengan posisi Jawa Timur sendiri, Pak Firman? Ya, mungkin yang pertama berkaitan dengan terminologi Ring of Fire. Biasanya Ring of Fire itu dikaitkan dengan deretan gunung api. Nah, memang secara geologi Indonesia, khususnya di Jawa Timur, memang bagian dari deretan gunung api di selatan Jawa khususnya. Nah, berkaitan dengan zona subduksi tektonik lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Nah, ini sebagai pemicu atau sumber terjadinya gunung api di Pulau Jawa sendiri. Nah, berkaitan dengan itu sebagai konsekuensi alamiahnya, ya banyak kejadian-kejadian alam yang diakibatkan oleh fenomena itu, yang salah satunya adalah gempa, kemudian kemungkinan letusan gunung api. Itu bagian dari proses alamiah dari suatu zona subduksi atau daerah yang kita sebut sebagai Ring of Fire. Nah, untuk Jawa Timur sendiri, memang dari sisi kegempaan, kalau tadi disampaikan bahwa ada 600-an sekian gempa, kejadian gempa, mungkin butuh elaborasi lebih. Sebenarnya kalau selatan Jawa memang jumlah kejadian gempanya per hari memang cukup banyak, tapi yang menjadi concern yang jadi butuh perhatian khusus adalah berkaitan dengan gempa-gempa di dangkal, gempa di daratnya atau di kepulauannya, kayak seperti yang kemarin terjadi di Situbondo, kemudian di Sumeneb juga terakhir yang di sekitar Pulau Sapudi. Ini kalau kategori gempa dangkal ini secara persentase atau tingkat seringnya sejauh mana, Pak Firman, kalau bicara di daerah Jawa Timur sendiri? Kalau berdasarkan data yang BMKG mulai cukup intens pasang seismometer itu di sekitar 2018. Jadi
jumlah seismometer meningkat cukup jauh sehingga identifikasi kejadian gempanya cukup baik. Nah, untuk gempa yang di pulaunya atau gempa dangkal di pulau memang secara statistik belum bisa diketahui pola perulangannya, tapi yang jadi catatan terutama untuk di Selat Madura di 2018 kita kenal kejadian gempa sekitar magnitudo di atas 6. Nah, yang biasanya diasosiasikan dengan sesar kambing, kemudian di lokasi yang tidak jauh yang kemarin terjadi di sekitar Pulau Sapudi itu di Sumeneb tadi. Nah, untuk perulangan kita memang belum secara ilmiah belum bisa mengetahui siklusnya, cuman untuk di daerah ini dia memang cukup berdekatan, relatif magnitudonya juga tidak beda jauh. Kemudian berdasarkan catatan sejarah gempaan yang masa Belanda di 1800-an memang terlaporkan atau tercatat ada beberapa kejadian tsunami kecil yang dilaporkan di sekitar Pulau Sumeneb. Tapi untuk sumber dari kejadian tsunami-nya memang tidak secara spesifik dijelaskan sumbernya di mana, hanya dilaporkan ada gejolak laut yang berbeda yang kemungkinan diakibatkan oleh gempa di sekitar laut Selat Madura. Baik, saya beralih ke Pak Denny. Pak Denny, tadi Pak Firman sudah menjelaskan kondisinya seperti itu. Kalau Pak Denny sendiri memperhatikan respon dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap kondisi alam geologi di Jawa Timur ini sendiri, seperti apa Pak Denny? Iya, jadi kalau kita melihat ya, kita masih berpedoman pada Pergub 53 tahun 2023 terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang ini masih menjadi pegangan kita dalam melakukan antisipasi, mitigasi, atau pencegahan terhadap dampak dari terjadinya bencana. Karena memang kita tidak bisa memprediksi juga ini bencananya kapan dan akan terjadi di mana, tapi kami melihat bahwa sejauh ini pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan koordinasi terkait dengan yang pertama bagaimana kemudian berkoordinasi dengan BMKG maupun tim terkait dengan potensi atau titik-titik wilayah yang rawan bencana. Kedua, kemudian kita melihat juga mitigasinya tetap kita lakukan agar ketika sampai terjadi bencana, khususnya ini bencana alam, misal yang besar ya, gempa yang berpotensi tsunami. Ini salah satu yang menjadi benar-benar menjadi perhatian kita karena itu akan dampaknya akan luar biasa. Nah, berikutnya kami juga di DPRD Provinsi hari-hari ini sedang melakukan pembahasan terkait rancangan APBD untuk tahun 2026. Kami juga mendiskusikan ini agar kemudian ada cadangan atau BTT, biaya tidak terduga dari kejadian-kejadian yang memang ini kita fokuskan di sana. Kami juga melakukan penguatan, kita koordinasi untuk melakukan penguatan kepada BPBD khususnya agar lebih bisa tanggap cepat dan memang agak diberi kelonggaran dalam hal khususnya terkait dengan anggaran ya. Karena ini kejadian yang tidak bisa kita duga, kita juga tidak bisa kemudian berhitung berapa kebutuhan dan lain-lain, tapi estimasinya kita siapkan. Kalaupun nanti terjadi hal-hal yang pasti tidak kita inginkan sebenarnya, kalau sampai terjadi kami pun akan kembali membuka ruang agar lebih memberi kelonggaran. Dan kami juga mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur yang hari-hari ini memang melakukan pembinaan atau kemudian penguatan khususnya kepada kampung ataupun desa tanggap bencana. Nah, ini kita akan dorong terus agar datanya lebih sinkron antara potensi dan kemudian wilayah-wilayah yang memang kita siapkan untuk mengantisipasi agar kampungnya, wilayahnya, desanya bisa lebih tanggap bencana, kemudian potensi bencana di masing-masing wilayah itu yang kemudian kita jaga. Kita juga melihat bahwa beberapa hari ini ada bencana-bencana yang memang terjadi, dan gempa misal kemarin di Sumeneb dan sekitarnya, di Surabaya sampai terasa juga dampaknya. Nah, antisipasinya kita melihat bahwa bagaimana kemudian juga ada perhatian ataupun juga koreksi juga, mungkin laporan dari masyarakat di mana misal wilayah-wilayah yang tampak kemudian ini mengkhawatirkan. Kami juga
menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terjadinya robohnya pondok pesantren Al-Qausini yang ada di Sidoarjo, yang kemudian ini sampai hari ini masih terus. Pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pemerintah kabupaten juga berkolaborasi agar kemudian bisa segera mengevakuasi korban-korban yang masih belum bisa dievakuasi. Nah, catatan kita itu yang harus kemudian menjadi kontrol, tidak bisa kerja sendiri antara pemerintah provinsi, kabupaten kota maupun dengan pemerintah pusat harus koordinasi dengan baik. Khususnya juga wilayah-wilayah yang memang rawan, karena terjadi juga beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Magetan, ini ada longsor yang ini terkait dengan tambang galian ya, yang itu kemudian menimbun kendaraan yang mengakibatkan meninggalnya satu korban jiwa, sopir kendaraan itu. Nah, ini yang harus benar-benar kita antisipasi agar bencana yang memang tidak bisa kita prediksi, kalaupun terjadi itu dampaknya bisa kemudian kita cegah, kita tahan untuk seminimal mungkin dampaknya, dampak kerusakannya, dampak korban kepada manusia juga bisa kita cegah dengan seminimal mungkin. Maka kita perlu kerjasama bersama dan masukan dari masyarakat juga kita butuhkan, mana-mana wilayah yang mungkin melihat bangunan yang sudah tidak layak ataupun tebing ataupun ya tambang ataupun apapun lah yang ini memang tampak mengkhawatirkan karena kondisi alam hari ini tidak bisa ditebak. Bawaan prediksi dari BMKG pun tidak hanya kemudian gempa, yang lain-lain itu bisa kemudian membuat membuat kekhawatiran yang luar biasa. Jadi kami berharap kerjasama semua pihak bisa kemudian dilakukan. Saya juga ingin tahu nanti bagaimana sebenarnya DPRD Provinsi Jawa Timur melihat setidaknya penanganan dari dampak gempa yang terjadi di Sumeneb atau bahkan di Kepulauan Sapudi, karena memang tidak hanya terjadi di lingkungan yang gampang dijangkau. Kadang-kadang dampak gempa ini juga terjadi di lingkungan-lingkungan yang atau kawasan-kawasan yang sulit dijangkau. Kami akan lanjutkan usai jeda, pemirsa tetap bersama Bincang-Bincang. Membahas tema-tema keseharian dari sudut kerohanian dengan menghadirkan seluruh tokoh agama dan kepercayaan. Merajut keharmonisan dalam kebinekaan. Semesta dalam keadaan berbeda. Dan juga air mengalir bukan untuk dirinya sendiri. Membutuhkan orang lain untuk hidup bersama dengan kita. Oase keberagaman. Religia Minggu. Setiap hari Minggu hanya di Jawa Pos TV. Satu yang kami gunakan tentunya hanya mengandalkan energi positif dan cinta kasih terhadap sesama. Sesakit apapun, jangan pernah kita melupakan kekuatan doa. Kembali di Bincang-Bincang, pemirsa, saya masih akan lanjutkan ke Pak Denny terlebih dahulu. Pak Denny, kalau melihat yang terdekat saja kejadiannya kemarin kan memang di Sumeneb, di Kepulauan, ini kan juga bisa dikatakan daerah yang mungkin secara kepulauan juga tidak mudah dijangkau. Kalau Pak Denny sendiri melihat sebagai wakil rakyat di Jawa Timur, penanganan terhadap dampak gempa ini, ketanggapan atau kesiapsiagaan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti apa, Pak? Karena kan sekali lagi kawasannya mungkin tidak mudah dijangkau juga. Iya. Memang beberapa waktu dekat ini kan memang ada beberapa kejadian yang berhimpitan ya, dan ini kami melihat sejauh ini pemerintah Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah melakukan upaya dan usaha semaksimal mungkin agar kemudian dampak dari bencana tersebut bisa kemudian segera diatasi. Di Kabupaten Sumeneb dan Kepulauan Sapudi dan sekitarnya memang ini juga karena susahnya wilayah, jangkauannya agak sulit, kami juga terus berkoordinasi dan ini kami juga berupaya juga agar kemudian pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat juga ikut serta bersama-sama lah, karena sulit wilayahnya memang, tapi alhamdulillah
koordinasi kita lakukan dan pemerintah provinsi sudah turun dan sejauh ini kami merespon baik, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Bahkan kejadian di Sidoarjo kemarin juga gerak cepat dan pemerintah provinsi melalui Bu Gubernur juga menyampaikan bahwa korban jiwa maupun korban yang rumah sakit ini insya Allah akan dibebaskan dari segala biaya pengobatan. Ini bagian dari kemudian pemerintah merespon cepat ini agar kemudian masalah musibah yang terjadi yang menimpa warga masyarakat ini sedikit bisa kemudian terkurangi bebannya lah. Nah, khusus di Kabupaten Sumeneb memang ini prosesnya agak lebih sulit ya karena wilayahnya kemudian kepulauannya sarana prasarana kita juga masih kurang memadai, tapi kita terus mendorong dan berupaya semaksimal mungkin agar kemudian pemerintah hadirlah di tengah-tengah masyarakat yang mengalami musibah. Saya ke Pak Firman terlebih dulu. Pak Firman, kalau bicara tentang wilayah Jawa Timur, mungkin pesisir selatan masyarakatnya sudah terbiasa begitu ya dengan kondisi seperti adanya gempa seperti itu dan mungkin bisa lebih tanggap dengan keadaan. Tapi kondisi yang terakhir kita tahu informasinya terjadi bisa dikatakan di kawasan utara Jawa Timur seperti di Sumeneb. Sebenarnya kalau Pak Firman melihat apakah memang ini sesuatu yang sebelumnya sudah bisa diperhitungkan sebelumnya atau ini ada kondisi yang memang berbeda dari biasanya? Oke, mungkin pertama berkaitan dengan pantai selatan Jawa Timur khususnya memang karena ancamannya relatif lebih besar gempa megatrust yang berkaitan dengan tsunami, banyak pihak yang cukup concern dengan hal itu sehingga untuk kesiapsiagaannya memang sudah banyak dilakukan gitu, termasuk dari sisi perencanaan struktur bangunan, kemudian evacuation route, kemudian berkaitan dengan kesiapsiagaan orangnya atau manusianya, dari sisi edukasi juga sudah cukup sering untuk Selatan Jawa. Nah, untuk utara Jawa Timur atau khususnya Selat Madura memang dari sisi potensi dan ancamannya berdasarkan peta Pusgen di 2017 memang ada sesar RMKS namanya Rembang Madura Kangean Sakala dan memang dinyatakan aktif, tapi memang secara detail dari sisi ilmiahnya masih belum terlalu dalam dipelajari. Nah, kebetulan kami dari Teknik Geofisika ITS dan teman-teman dari Pusat Survei Geologi Badan Geologi sebelum kejadian gempa kita sedang beroperasi di Sumeneb Pamekasan memasang borehole seismometer yang memang harapannya bisa merekam gempa-gempa kecil sebagai indikasi awal kejadian gempa atau aktivitas kegempaan di sana atau aktivitas patahan yang di sana terjadi. Nah, ya pas kebetulan memang dua gempa terjadi hampir berdekatan di yang Situbondo dan Sumeneb. Tapi kalau dari sisi tadi apakah sesuatu yang berbeda, sebenarnya tidak berbeda. Memang dari zaman Belanda pun memang sudah banyak tercatat beberapa kejadian gempa di sekitar Selat Madura, khususnya di atas Banyuwangi Situbondo dan di bawahnya Sumeneb atau di selatan Sumeneb. Jadi kalau bicara tentang mitigasi, pengurangan resiko, menurut Pak Firman, siapa saja nih yang harus bergerak untuk bisa sama-sama mengedukasi masyarakat di Jawa Timur? Karena ternyata nggak hanya di pesisir selatan Jawa Timur saja, bahkan di kawasan Madura, pesisir utara pun juga harusnya sama-sama paham betul dengan kondisi ini. Kalau pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab, ya semua orang bertanggung jawab dengan perannya masing-masing gitu. Tadi Bapak dari DPRD kan berkaitan dengan kebijakan negara, berkaitan dengan kebijakan anggaran. Kalau kami dari institusi pendidikan, dari kampus yang bekerja sama dengan institusi riset seperti Pusat Survei Geologi dari Badan Geologi, BMKG, untuk mendelineasi atau memperjelas potensi sumber bencananya. Tadi kalau gempa berarti berkaitan dengan patahan aktif, kemudian beberapa hal juga mungkin bukan hanya gempa yang bisa jadi ancaman besar sebenarnya berkaitan dengan bencana hidrometeorologi. Tadi disampaikan longsor misalkan, banjir. Nah, kemarin juga kami juga kerjasama dengan BPBD Trenggalek, kita
melakukan pemantauan di desa Depok di Kecamatan Bendukan Trenggalek, memang yang bulan April atau Maret memang terjadi longsor yang mengakibatkan meninggalnya 6 orang. Nah, kita juga melihat ke sana, kita juga melakukan penelitian di sana untuk melihat apakah ada potensi ancaman longsor yang mungkin terjadi, terutama di musim hujan di akhir tahun ini. Kemungkinan curah hujan cukup tinggi. Nah, memang beberapa area di sekitar Gunung Wilis, kaki Gunung Wilis memang termasuk secara geologi dari sisi batuannya memang cukup rapuh. Kalau cukup kena curah hujan tinggi, potensi longsornya relatif tinggi. Kemudian kemarin juga kita beberapa penelitian di sekitar Pacet, jalan Pacet Cangar, melihat potensi ancamannya seperti apa gitu. Ini memang banyak daerah di Jawa Timur, mungkin Pak Denny juga sebagai wakil rakyat dari Dapil sisi Pacitan, Trenggalek, Magetan, ini banyak sekali kawasan-kawasan yang kalau kita lihat sering terjadi longsor, mungkin kondisi tanahnya juga labil, dan memang potensi terjadinya bencana juga cukup besar. Nanti saya kembali ke Pak Denny lagi, tapi saya harus jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami lanjutkan. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Saksikan Automadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. Welcome to the show. Semua lapisan masyarakat, semua elemen itu bersatu, sayang sama kota kita, ingin kota kita bahagia lagi. Automadness hanya di Jawa Pos TV. And this is Automadness. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Bincang-Bincang, dan saya juga masih bersama dengan narasumber saya. Di studio saya bersama dengan Pak Denny Wicaksono, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, dan secara daring saya terhubung dengan Pak Firman Saifuddin, pakar geofisika dari ITS. Saya melanjutkan dari penjelasan Pak Firman tadi, Pak Denny, karena memang sempat dilakukan penelitian juga Trenggalek, itu juga banyak kondisi-kondisi tanah yang bahasanya mungkin rapuh gitu ya Pak ya, sehingga rawan longsor, dan belum kita menghadapi hujan deras di akhir tahun biasanya, tentu juga akan sangat rawan. Pak Denny sendiri melihat kondisi-kondisi terutama di dapilnya Pak Denny dulu deh, ini kan mungkin juga sangat tahu kondisi di sana. Dari tahun ke tahun gimana nih Pak perkembangan dari masyarakat di sana terhadap antisipasi atau kewaspadaan kondisi di lingkungan di sana, Pak Denny memperhatikan? Iya. Jadi betul sekali yang disampaikan Pak Firman tadi, bahwa bencana tidak hanya gempa, tapi kita juga terkait dengan gempa ini kan kita perlu kerjasama dengan kawan-kawan yang ahli ya, terkait potensi, kemudian titik-titik yang rawan gempa. Kami juga koordinasikan dengan BMKG nantinya. Kami juga berharap mungkin pasca ini kita akan duduk bareng, kita melakukan rapat koordinasi untuk ngobrol bareng, diskusi pemetaan wilayah, di mana titik-titik yang memang rawan. Nah, ini kan menjadi salah satu titik untuk kita melakukan sosialisasi, kita melakukan pendidikan atau memberikan wawasan kepada masyarakat yang rawan kondisinya. Nah, ada hal yang kemudian menjadi catatan kami, khususnya sebenarnya bencana atau kejadian yang masih mungkin bisa dicegah kalau kita melakukan antisipasi. Saya misalkan tadi ketika longsor. Nah, ini kan sebelum masuk musim penghujan yang mungkin curah tinggi nanti di akhir tahun, terkait dengan wilayah longsor lah, kami juga
berkoordinasi dan menghimbau juga, kami juga melakukan beberapa titik penanaman pohon. Itu kan bagian dari kita untuk melakukan pencegahan. Nah, khusus terhadap wilayah-wilayah yang memang ini dalam ruang lingkup pertambangan, ini yang menjadi catatan kita. Pasca kejadian di Magetan kemarin, kami juga sudah mendorong untuk pemerintah provinsi melalui dinas SDM-nya untuk kemudian melakukan evaluasi dan pemantauan khususnya wilayah tambang yang tidak berizin atau yang izinnya sudah selesai atau kemudian ada pembaruan izin. Ini yang menjadi salah satu catatan kita juga. Disampaikan tadi kalau wilayah dapil saya ini yang rawan, salah satu yang rawan karena longsor tidak hanya kemudian dari curah hujan, tapi bagaimana kemudian proses penambangan ilegal ini yang kemudian faktanya beberapa hari waktu yang lalu memakan korban. Nah, ini yang kita dorong agar sementara ada mungkin beberapa tempat ya dihentikan dulu karena melihat kondisi seperti sekarang. Bagaimana kemudian pemerintah provinsi yang berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk kemudian melakukan pencegahan itu. Karena apa? Ketika izin ada, maka pemerintah kabupaten pun tidak bisa kemudian melakukan pelarangan. Kami juga menghimbau kepada pemerintah kabupaten agar kemudian wilayah-wilayah yang tidak berizin, karena izinnya ini di provinsi. Kalau provinsi tidak atau belum mengeluarkan izin, tapi proses atau kegiatan penambangan terjadi, dan stop dong, hentikan dulu. Agar kemudian bencana yang masih kemungkinan dalam tanda kutip ya bisa kita cegah, itu bisa kita cegah. Salah satunya itu, kami juga terus menghimbau dan melakukan beberapa titik untuk melakukan penanaman pohon. Sehingga gempa atau mungkin bencana selain gempa yang memang kalau gempa benar-benar alam ya, ini tidak bisa kita prediksi dampaknya dan antisipasi, hanya kemudian kita memberikan himbauan. Tapi terkait dengan longsor, banjir, ini insya Allah sebenarnya bencana yang masih mungkin bisa kita cegah kalau kita melakukan antisipasi. Nah, ini penting sekali. Maka apa yang dilakukan pemerintah provinsi dengan kawan-kawan di kabupaten untuk membentuk kampung tangguh bencana, desa tangguh bencana itu terus digalakkan agar kemudian posisi di masing-masing wilayah yang rawan, hasil koordinasi dengan mungkin BMKG dengan tim yang ahli terhadap ini bisa segera kita lakukan dengan kita perluas jangkauannya sehingga masyarakat lebih sadar bahwa ke depan ini tantangannya lebih berat karena alamnya ini sudah menunjukkan tanda-tanda yang ya mungkin kalau kata orang alam sudah lelah kan, mungkin seperti itu, melakukan perbaikan alam yang kemudian ini terjadi beberapa kejadian atau musibah yang ya ada yang memang tidak bisa kita cegah tapi minimal kita antisipasi, ada kejadian atau bencana yang mungkin bisa kita cegah dengan kita melakukan beberapa langkah-langkah konkret dan langkah-langkah teknis yang tegas. Karena memang pemerintah Provinsi Jawa Timur memang gencar untuk membentuk desa tangguh bencana gitu ya. Tapi saya juga ingin tahu nih pengalaman dari Pak Firman nih. Pak Firman kalau bicara tentang respon atau kesiapan dari masyarakat, Pak Firman juga mungkin sering datang ke wilayah-wilayah untuk melakukan penelitian terhadap kondisi tanah misalnya. Pak Firman sendiri melihat dari unsur kepala desa misalnya atau perangkat desa sampai ke masyarakatnya sendiri di kondisi-kondisi atau di kawasan-kawasan yang memang rawan, seberapa siap mereka sebenarnya, seberapa tahu mereka terhadap kondisi itu di lingkungannya? Oke, mungkin saya cerita di tahun 2016 begitu dinyatakan patahan kendeng sebagai patahan aktif. Kami melakukan sosialisasi di Taman Bungkul saat Car Free Day untuk mensosialisasikan bahwa ada potensi ancaman gempa sesar kendeng atau patahan kendeng. Saat itu memang penolakannya cukup besar gitu, dan beberapa kali kami diundang Pemkot, kemudian sosialisasi di kelurahan-kelurahan, bukan resistensi tapi penolakan informasi itu tuh cukup besar gitu sampai dinyatakan zaman mbahku gak ono gempa nengkene gitu. Sampai keluar begitu. Nah, tapi itu di 2016 kita terus sosialisasi digandeng dari teman-teman dari Pemkot, kemudian di beberapa daerah termasuk Sidoarjo, Gresik kita juga melakukan sosialisasi. Nah, alhamdulillahnya tadi minimal knowledge atau pengetahuan berkaitan dengan potensi ancaman gempa di Kendeng misalkan itu sudah cukup baik lah dari sisi sosialisasi.
Kemudian beberapa yang berkaitan dengan longsor, saat kita turun ke lapangan juga dari perangkat desa sudah cukup sigap gitu. Ya contohnya di desa Depok kemarin juga setiap ada curah hujan relatif cukup tinggi, masyarakat atau tempat tinggal yang kemungkinan potensi longsornya cukup besar memang sudah diungsikan, terutama menjelang malam. Nah, dari sisi kesiapsiagaannya sudah cukup bagus, tapi kembali lagi bahwa kesiapsiagaan terutama yang longsor tadi ya hanya di sekitar yang sudah pernah kejadian gitu. Nah, yang belum kejadian ini memang butuh sosialisasi lebih lah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk tangguh dalam menghadapi bencana tadi. Ya, karena bagaimanapun juga memang kondisi yang diperhatikan di sekitar kita memang begitulah adanya begitu ya. Mungkin ada beberapa yang kita merasa sejauh ini masih baik-baik saja, padahal kita nggak tahu apa yang ada di dalam tanah dan memang sudah dilakukan penelitian sehingga kita sebenarnya harus bisa hidup berdampingan dengan fakta tersebut. Lalu bagaimana dengan kesiapan APBD ini? Karena saya bersama dengan Pak Denny yang juga sedang banyak rapat untuk APBD 2026 ya Pak ya. Nah ini nanti juga akan saya bahas, pemirsa usai jeda kami lanjutkan dalam bincang-bincang. Halo, selamat pagi warga Jawa Timur, apa kabar? Saya Disa Nugraha menyapa Anda kembali dalam Update Jatim edisi hari ini. Gubernur Jawa Timur memimpin langsung aksi bersih-bersih menyusuri Sungai Lekundi, Kota Probolinggo. Terlihat bus tidak bisa dikendalikan dan meluncur dari atas, lalu menabrak pembatas jalan sisi kanan. Para warga ini datang ke Polrestabes Surabaya untuk membuat permohonan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang akan digunakan untuk perpanjangan P3K paruh waktu. Negeri ini kaya budaya, etnis, dan tradisi. Menyimpan kekayaan alam dan anugerah keberagaman. Telah teruji menjadi satu dalam bingkai kebinekaan. Hasanah Indonesia di Jawa Post TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam bincang-bincang. Saya langsung ke Pak Denny. Pak Denny, kita punya BPBD, kita punya Basarnas, kita punya tentunya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan tentunya masyarakat untuk bisa tanggap terhadap kondisi ini. Kalau Pak Denny sendiri memperhatikan dari sisi pemerintahan dulu, dari BPBD, Basarnas, pemerintah provinsi, kabupaten kota, komunikasi mereka untuk saling bersinergi satu sama lain supaya masyarakat juga paham dengan kondisi lingkungannya dan paham mau menjadi masyarakat yang tanggap terhadap bencana ini, sejauh ini gimana Pak? Apakah ada kendala atau memang sudah terus berprogres menuju sesuatu yang lebih baik? Iya, progres itu pasti terus berjalan ya. Tapi kan secara naluri manusia itu kalau menerima berita tidak baik itu kan ada penolakan. Denial dulu gitu ya? Denial dulu dalam batin dia. Ini yang memang PR-nya di situ. Tadi Pak Firman nyampaikan zaman mbahku dulu nggak ada apa-apa di sini. Nah itu sering kali terjadi. Nah ini tugas kita bersama lah, bahwa kemudian penyampaian itu, kemudian sosialisasi itu, pemetaan wilayahnya, pendampingan ini yang terus harus dilakukan ya. Kami ada di DPRD pun ketika melakukan kegiatan dengan masyarakat pasti juga ada menyinggung hal-hal ini khusus di wilayah yang memang rawan. Nah kami akan mencoba nanti ke depan untuk segera dalam waktu dekat untuk membuat rapat koordinasi, mungkin pemetaan wilayah potensi-potensi bencana di mana, ini khususnya bencana-bencana yang memang sudah bisa diprediksi. Nah, khusus bencana tadi yang saya sampaikan bahwa bencana yang masih bisa diantisipasi, misal banjir, istilahnya kemudian longsor, ini kan bencana yang memang sebagian besar ya mungkin ya, ini karena ulah manusia sendiri beberapa tempat. Nah ini yang kemudian harus kita antisipasi. Contoh tadi saya sampaikan terkait dengan tambang atau galian C lah khususnya. Ini yang harus benar-benar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota juga lebih tanggap dan lebih tegas lagi. Karena di beberapa titik saya pantau khususnya di kabupaten kota antara
PAD yang didapatkan dengan kemudian biaya yang untuk kemudian melakukan perbaikan, melakukan istilahnya penanggulangannya itu jauh lebih besar dan tidak sebanding sebenarnya. Tidak seimbang. Ini menjadi catatan kita. Jangan sampai kemudian ini dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian ada backing dan lain-lain. Nah, ini harus masyarakat juga punya peran aktif untuk menyampaikan ini. Kami menyampaikan ketika di Magetan kemarin, pasca kejadian itu kita minta untuk segera ditutup. Tutup dulu. Sambil kita cek izinnya, kita lihat prosesnya seperti apa, kan itu. Nah, di banyak tempat mungkin seperti, tapi luput dari pantauan karena ketika prosesnya berjalan tidak menjadi konsumsi publik, ini ya diam-diam saja. Ini yang akan kita dorong. Ada evaluasi menyeluruh ya, khususnya terkait dengan perizinan, kemudian apakah eksplorasi yang dilakukan itu sudah kemudian membawa manfaat bagi masyarakat, bagi wilayah, atau kemudian proses untuk kemudian melakukan perbaikannya itu sudah dilakukan atau tidak. Ini penting sekali karena bencana-bencana yang ditimbulkan itu dampaknya jauh lebih buruk ataupun jauh lebih besar kalau kita, mohon maaf, kalau kita rupiahkan itu dampaknya jauh lebih kalau orang bilang istilahnya lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Nah, ini yang ingin kita dorong agar ada penertiban itu, agar tidak terjadi bencana-bencana yang sebenarnya masih bisa kita antisipasi. Jadi gini Pak Denny, kalau mungkin dari penjelasan Pak Denny bahwa ada kebencanaan juga gitu ya, misalnya dari tambang galian C misalnya, yang mungkin ilegal di beberapa wilayah gitu ya, yang mungkin menguntungkan sebagian orang. Tapi ketika terjadi kebencanaan di titik-titik tersebut, pemerintah juga yang harus mengeluarkan biaya di sana. Betul sekali. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Saya masih yakin karena beberapa laporan juga dari kawan-kawan, kami juga sudah memberikan himbauan, kami juga mendorong agar pemerintah provinsi segera melakukan tindakan. Satulah minimal, tambang-tambang yang tidak berizin. Banyak loh Mas. Ini yang izinnya tidak ada itu banyak, tapi karena kemudian ada pembiaran dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, maka kemudian ini terus berjalan. Itu minimal itu dulu lah. Satu, stop segala bentuk tambang tidak berizin. Kedua, evaluasi izin yang sudah terbit. Nah, ini dua-dua ini yang ketika dilakukan, kita lihatlah ketika sudah berproses berapa lama, berapa lahan, hektar lahan yang kemudian dikeruk, apa ya yang sudah dilakukan, melakukan reboisasinya di mana, penanaman pohonnya di mana, perbaikan jalannya di mana. Karena beberapa tempat PAD dengan kemudian istilahnya PAD tambang, seluruh tambang, contohnya di Magetan kemarin, saya kemarin iseng-iseng ngecek juga di Kabupaten Magetan. Ketika ada kejadian ini, saya lihat sih PAD dari tambang berapa sih? Ternyata PAD dari tambang hanya 750 juta. Nah, terus saya cek lagi proses kemudian pembangunan, tapi memang tidak hanya untuk tambangnya, tapi kemudian anggaran yang dikeluarkan untuk perbaikan jalan seluruh memang, tapi itu jumlahnya 150 miliar. Bayangkan. Timpangnya kan sangat jauh kecil, kecil makanya. Sumbangsi dari situ sangat kecil begitu. Sebenarnya sangat kecil dan ini yang harus kemudian ditertibkan lagi. Kita takutnya jangan sampai kemudian PAD kecil ada kebocoran di mana-mana. Ini yang harus benar-benar diawasi, diantisipasi. Kalau memang dianggap tidak menguntungkan bagi kabupaten, bagi lingkungan dan wilayah, stop saja. Itu yang kita akan coba nanti juga. Kita akan turun di beberapa tempat, khususnya tambang-tambang yang sudah menimbulkan keresahan dari masyarakat, galian-galian yang kemudian ada indikasi tidak berizin. Kami akan coba untuk mendorong pemerintah kabupaten kota maupun provinsi untuk menertibkan ini. Karena kalau dibiarkan, mungkin mereka juga melakukan tidak sesuai dengan SOP, dan membahayakan juga. Betul. Akhirnya bisa menimbulkan kebencanaan juga. Saya coba beralih ke Pak Firman lagi. Pak Firman, kalau bicara tentang hidup berdampingan dengan kondisi alam seperti ini, mungkin masyarakat kita sering melihatnya role modelnya mungkin di Jepang begitu, karena setiap ada kejadian kegempaan misalnya di sana penanganannya begitu cepat dan minim sekali dengan jumlah korban. Bisakah Jawa Timur kalau Pak Firman memperhatikan menuju ke arah sana untuk bisa meminimalisir resiko dan juga korban? Oke, kalau pertanyaannya bisa, harus bisa. Harus gitu. Bisa, oke. Karena ya kembali lagi bencana kita kenal, kita selamat gitu.
Nah, sebenarnya kembali lagi bahwa bencana itu ketika dia sudah memakan korban tadi. Nah, kalau natural proses atau proses alamiah, termasuk gempa pun sebenarnya bukan bencana, dia hanya kejadian alam biasa gitu. Nah, kejadian alam biasa tadi bisa jadi bencana ketika tadi kita tidak siap gitu. Kita sebagai manusia atau sebagai orang atau kita sebagai fasilitas sarana pendukung gitu, misalkan tadi bangunan gitu. Ini yang menarik lagi adalah ketika kami turun ke sekitar Pulau Madura, banyak rumah yang dibangun tanpa beton besi tulangan beton, tanpa kolom, tanpa balok gitu. Konstruksinya kurang memadai begitu ya? Iya. Meskipun pakai bata putih yang berbasis batu gamping gitu, tapi kembali lagi seringnya itu dari kejadian yang Sumeneb kemarin pun, termasuk yang Situbondo, beberapa dari video yang beredar di medsos pun rata-rata yang rontok atau yang roboh memang yang tidak dikunci dengan beton bertulang besi tadi. Nah, sebenarnya kembali lagi tadi, kalau kita kenal bencananya, kita tahu bagaimana mengurangi atau berupaya untuk mengurangi risiko menjadi bencana, ya mudah-mudahan kita selamat itu. Nah, termasuk tadi dari sisi infrastruktur skala rumah misalkan, meskipun cuma satu lantai tadi, kalau pojokan atau siku kita pasang beton tadi sebagai pengikat, ya harapannya ketika ada kejadian gempa dia relatif aman gitu. Termasuk ketika kejadian tadi banjir, longsor, beberapa daerah yang kasarnya kalau bahasa Jawanya ilmu katon gitu, sudah kelihatan sebenarnya potensi jatuhnya tadi. Nah, tapi karena seolah-olah belum ada kejadian, kita seolah-olah pembiaran gitu, kauno popo gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, rata-rata longsor mesti terjadi daerah yang slope-nya atau kemiringannya terjal, daerah aliran air, dan hampir pasti mesti jatuh di kapan waktunya aja yang ini. Nah, ya tadi pengetahuan, sosialisasi, kita kenal potensi ancaman bencananya apa. Nah, ya harapannya tadi menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mensosialisasikan tadi, untuk menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat pada umumnya untuk menghadapi bencana tadi, untuk menuju ke masyarakat tangguh bencana lah. Oke, baik. Terima kasih Pak Firman. Saya masih punya satu segmen lagi pemirsa untuk membahas terkait dengan topik ini. Usai jeda, kami kembali untuk Anda. Merangkum berita dari seluruh Nusantara, menyuguhkan peristiwa dari berbagai sudut pandang. Program yang mencoba melihat Indonesia sesungguhnya. Nusantara Kini hadir setiap hari di Jawa Pos TV. Belajar dan bernyanyi bersama Bada dan teman-temannya. Gak cuma mengajak kamu bermain, tapi juga banyak dapat ilmu baru. Ikuti terus petualangan mengasyikkan Bada si pemberani dan kelima sahabatnya yang akan membuat kamu melompat dan riang gembira. Yuk, tonton terus Bada Namu di Jawa Pos TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam bincang-bincang di segmen terakhir terkait Jawa Timur Ring of Fire. Saya ingin kembali ke Pak Firman. Pak Firman, kalau bicara tentang daerah-daerah yang rawan, mungkin dari data-data yang Pak Firman punya, sebenarnya daerah-daerah mana saja yang harus diwaspadai di Jawa Timur nih Pak? Oke, terima kasih.
berkaitan dengan daerah rawan, kembali lagi bahwa kita harus tahu potensi ancaman bencananya tadi rawan terhadap apa itu. Yang pertama, yang kemungkinan bulan-bulan ke depan kita hadapi adalah potensi longsor. Nah, longsor rata-rata terjadi di daerah tinggi itu. Nah, Jawa Timur bagian selatan rata-rata punya daerah tinggi tadi, mulai dari Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, kemudian mulai ke Malang Selatan. Itu harapannya ya kita siap siaga terhadap curah hujan tinggi yang berpotensi menjadi pemicu kejadian longsor. Ini yang bulan-bulan ke depan. Nah, berkaitan dengan bencana yang lain, banjir juga pengaruh curah hujan juga itu. Kemudian yang terkait gempa memang harapannya kalau potensi ancamannya selatan Jawa berkaitan dengan gempa megatrust yang berpotensi menjadi tsunami semua bagian selatan Jawa Timur gitu. Nah, untuk yang ancaman gempa darat ya kembali lagi kalau berdasarkan mengacu ke peta sumber dan bahaya gempa dari Pusgen, memang di Jawa Timur mulai dari ada patahan kendeng di tengah pulau Jawa, kemudian di Pulau Maduranya kita kenal ada patahan RMKS yang ya berpotensi menjadi sumber bencana itu. Tapi kembali lagi bahwa kalau kita kenal, kita siap, kita insya Allah bisa menghadapinya, kita bisa mengurangi resikonya. Harapannya tidak ada korban atau tidak terlalu merugikan. Pak Firman, mungkin juga kita sering melihat bahwa di daerah-daerah tertentu itu sudah ada kayak penanda gitu ya, titik kumpul, arah evakuasi dan sebagainya. Kalau Pak Firman memperhatikan di beberapa tempat yang mungkin pernah Pak Firman datangi gitu ya untuk dilihat kondisi geologinya di sana. Apakah memang sudah cukup lengkap arahan atau rambu seperti itu di Jawa Timur, terutama di daerah-daerah yang rawan gempa, rawan tsunami, Pak? Kalau berkaitan dengan selatan Jawa cukup masif edukasinya, jadi memang perangkat untuk sosialisasi maupun perangkat nantinya ketika ada kejadian beberapa rute-rute evakuasi memang sudah cukup bagus gitu untuk selatan Jawa. Nah, memang yang butuh disiapkan nanti berkaitan dengan proses latihannya, drillingnya itu, atau kita butuh beberapa kali pelatihan menghadapi kejadian nyata seperti yang disampaikan tadi. Kalau di Jepang kesiapsiagaan cukup tinggi karena memang dilatih, bukan hanya disiapkan sarana prasarananya. Jadi memang kita sanggup menghadapi karena memang siap karena sudah dilatih gitu. Nah, untuk yang daerah-daerah rawan longsor beberapa memang sudah ada indikator atau sudah ada penunjuk potensi longsor, tapi memang kembali lagi karena areanya cukup besar, tidak tercover dengan baik, masih butuh peningkatan mungkin. Saya ke Pak Denny. Pak Denny, kalau bicara tentang kebutuhan-kebutuhan tersebut, ini kan juga sepertinya harus juga dimasifkan gitu ya. Desa tanggap bencana, masyarakat juga harus tahu kondisinya, termasuk juga alokasi anggaran. Kalau tadi Pak Denny juga sempat menyebut ini juga sedang dibahas untuk APBD 2026. Seberapa besar Pak yang disiapkan untuk pos ini? Iya, jadi terkait dengan antisipasi, kalau dari segi penganggaran kami pasti akan mendorong akan ada peningkatan ya, karena ini potensinya lebih tinggi. Terkait dengan itu kita sudah melakukan itu, dan kami juga mencadangkan anggaran untuk biaya tidak tertuganya BTT-nya agar kemudian ini bisa digunakan sewaktu-waktu apabila kemudian bencana terjadi. Kalau memang tidak terjadi ya ini akan disimpan dan menjadi silpa untuk anggaran berikutnya. Kita akan mendorong itu. Tapi juga penting sekali bahwa memang sosialisasi terhadap proses bencana ini atau dugaan atau kemungkinan munculnya bencana ini yang memang harus semakin masif lagi. Tidak hanya kami yang ada di provinsi, kawan-kawan di kabupaten kota juga harus melakukan usaha ini,
lebih aktif lagi. Agar apa? Ketika kalau sampai terjadi bencana, minimal itu dampaknya, kerugiannya itu bisa seminimal mungkin. Itu yang terus kita jaga. Tapi kami tetap berusaha, dan ini juga koordinasi dengan pemerintah provinsi alhamdulillah cukup baik. Mereka juga menyiapkan ini, dan kami juga akan mengawal agar kesiapan anggarannya juga siap, karena sebenarnya pemerintah Jawa Timur masih cukup leluasa lah untuk kemudian bisa mengatur pos-pos ini, agar kemudian kalau sampai terjadi bencana pun kita akan melakukan evakuasi, kita melakukan pendampingan, kita mungkin juga memberikan bantuan kepada korban, itu juga insya Allah akan bisa terus dilaksanakan. Kalau anggarannya habis, kami juga akan mengkoordinasikan agar kemudian menambahkan anggarannya kita ini. Tapi alangkah baiknya kemudian antisipasi pencegahan, kemudian pelatihan kepada desa tangga bencana, kampung tangga bencana ini lebih dimasifkan lagi, agar kemudian kesadaran, menumbuhkan kesadaran warga masyarakat yang memang bisa enggak, ya harus bisa. Dan ini memang prosesnya cukup panjang. Kalau kita memang kalau melihat di Jepang itu mulai dari anak sekolah sudah masuk istilahnya pendidikan ini ya. Nah ini mungkin juga kami akan coba juga dorong di Dinas Pendidikan khususnya, mungkin juga sesekali memasukkan pelatihan atau kemudian pencegahan, antisipasi atau kesadaran bagaimana kemudian terjadi bencana. Ini juga mulai dari siswa-siswa sekolah ini juga kita beri pemahaman, tidak hanya kemudian kepada orang tuanya saja masuk di wilayah-wilayah desa atau kampung, tapi mungkin kita akan masukkan juga ke sekolah. Beberapa kami juga melakukan itu, tapi memang kami akui belum masif merata di banyak wilayah, tapi minimal akan kita dorong lagi untuk pencegahan ini ke sekolah atau wilayah yang memang tadi indikasi atau rawan terhadap bencana, mungkin kita maksimalkan di sana dulu. Tapi insya Allah terkait dengan penganggaran, kami di DPRD Provinsi Jawa Timur pasti akan mengawal ini dan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur agar ada anggaran yang lebih leluasa untuk kemudian antisipasi maupun proses penanganan apabila terjadi bencana. Semakin masyarakatnya tahu wawasan terkait dengan kebencanaan ini, akan semakin mudah juga untuk mengurangi resiko kebencanaan ini ya Pak Denny ya. Terima kasih Pak Denny sudah bersama kami, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, dan juga Pak Firman, pakar geofisika ITS. Terima kasih Pak Firman sudah tersambung secara daring. Kita jumpa lagi lain waktu. Dan juga pemirsa, tentu sebagai masyarakat dengan kondisi alam, kondisi di sekitar kita yang mau tidak mau, mungkin beberapa wilayah juga harus memperhatikan dengan kondisi yang rawan bencana. Jika Anda memang melihat sesuatu yang sudah mulai rawan, kondisi tanah misalnya, segera sampaikan kepada pemerintah setempat, baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten kota, agar segera bisa ditangani dan meminimalisir dari risiko kebencanaan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Disa Nugraha pamit undur diri. Sampai jumpa.